Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan. Nikmatnya kita bisa sholat berjamaah, Pak. Nikmatnya kita bisa duduk bareng-bareng belajar sama-sama. Nikmat dari Allah. Karena ada orang-orang yang mau, tapi Allah halangi. Ada kesibukan lain, mesti jemput ini, mesti kesana, mesti jual ini, mesti jaga dagangannya. Tapi ketika Allah berikan kita kesempatan bisa duduk di sini belajar sama-sama, nikmat, Pak. Dan Allah sembunyikan tuh ganjarannya, bentuknya goib. Kalau bentuknya jelas, apalagi rupiah, penuh, Pak, masjidnya sampai luar-luar. Tapi enggak, hanya orang-orang pilihan, Pak, yang masih Allah kasih kesempatan sholat berjamaah dan bisa duduk belajar bersama. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, teladan kita, yang membawa kita dari masa-masa jahiliyah, dari bodohnya manusia hingga menapaki jalan kebenaran. Alhamdulillah. Pada kesempatan perdana ini, alhamdulillah, judulnya diagnosa tujuan hidup. Apa sih diagnosa? Menganalisa, kan? Mempelajari apa gejala-gejalanya. Tapi sebelumnya Anda tanya dulu deh, Bapak waktu kecil cita-citanya apa, Pak? Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Dan lahir udah jadi hamba Allah, Pak. Hamba Allah yang berilmu. Hamba Allah yang berilmu. Kalau perkara dunianya apa cita-citanya? Dokter. Dokter. Masya Allah. Bapak apa? Tentara. Tentara. Bukan influencer, bukan? Bukan ya. Orang dulu kita nih yang tua-tua nggak ada cita-cita kayak zaman sekarang, Pak. Cita-cita jadi sultan, jadi influencer, YouTuber. Dan Bapak jadi tentara nggak sekarang? Enggak, Sir. Enggak ya. Alhamdulillah. Itu takdir Allah yang terbaik. Dan biasanya cita-cita tuh kan kita waktu kecil lihat kan, apa sih nih yang idaman kita, profesi apa sih yang menarik nih? Bayangan kita, wah tentara kan dihormati ya, punya kekuasaan, ada gaji, hidup ya nggak susah lah kasarnya. Kalau ada orang yang udah tercapai, katakanlah jadi dokter misalnya, apakah sudah ketika dia sudah punya cita-cita dan tercapai, apakah cuma sampai situ hidupnya? Tujuan hidupnya apa cuma sampai situ? Kan enggak. Setelah jadi dokter, dia mesti praktek. Praktek di rumah sakit, praktek di rumah mungkin. Dan dia mesti bekerja dari pagi sampai kadang sampai malam, kan? Tergantung praktek di berapa tempat dia. Setiap hari dia mesti mengerjakan. Dan itu akan menjadi rutinitas dia. Pagi bangun, praktek di sini, praktek di sana, pulang. Jadi tentara, pagi absen pagi, ya kan? Ikut rutinitas, apel. Setiap hari seperti itu. Tidur besoknya gitu lagi. Apakah memang kita hidup nih cuma untuk mengejar cita-cita, menjalaninya, lalu punya istri, punya anak, tua, pensiun, terus mati?
Apakah cuma itu tujuan hidup kita? Tidak. Bahkan ada yang mengatakan, Ustaz, kalau cuma hidup buat makan, kerja, punya anak istri, nggak ada bedanya sama hewan ternak, kata dia. Nggak ada bedanya sama sapi, Pak. Maaf. Dia katakan begitu. Karena apa? Ya dia cuma makan, kerja sama Pak Tani, habis itu ketemu anak istrinya, istirahat, besok pagi gitu lagi. Dan kita manusia tidak diciptakan untuk seperti itu, Pak. Itu adalah prinsip hidupnya orang awam, orang yang nggak paham apa, yang nggak pernah diagnosa apa tujuan hidupnya. Nah, duduknya kita di sini belajar, Pak, sama-sama. Perkara yang paling penting, kita mendiagnosa apa tujuan hidup kita. Setelah dari pertemuan ini, insya Allah kita paham bahwa tujuan kita hidup yang sejati itu apa. Jadi Allah sudah kabarkan dari kurang lebih 1400 tahun yang lalu bahwa tujuan hidup kita tuh buat apa. Dan kalau kita merujuk alasan penciptaan langit dan bumi, Bapak lihat, Pak, langit ini nggak ada tiangnya, Pak. Ini masjid cuma segini, tiangnya udah, yang di tengah aja udah 3. Allah yang ciptakan langit dan bumi, Pak, yang menentukan rezeki kita. Dan Allah tidak menjadikan ini semua tanpa tujuan. Bapak kalau dibeliin mobil listrik dari China, datang baru nih, Pak, silakan pakai, dibeliin sama saudara. Kira-kira bisa langsung pakai nggak, Pak? Buka pintunya aja bingung, ya kan? Karena apa? Karena dia nggak pernah mempelajari bagaimana caranya. Sedangkan manual booknya bahasa China, Pak. Dan kita orang Islam, manual book kita, Pak, bahasa Arab, Al-Quran. Kalau kita nggak belajar, kita nggak cari tahu dari Al-Quran, bagaimana kita mau menjalani hidup kita? Semampu akal kita. Oh, menurut anak yang terbaik begini. Oh, menurut ini yang terbaik. Itu akal kita. Dan hidup kita sebagai orang Islam ada panduannya, ada manual buku. Dan Allah tidak menciptakan semua ini, kita semua makhluknya tanpa tujuan. Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira, kita semua mengira nih, kita diciptakan cuma main-main aja. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira, kita mengira nih, bahwa kita yang hidup ini nggak bakalan kembali sama Allah. Allah tantang, Pak. Allah pemilik langit dan bumi nantangin kita tuh. Kau coba jawab, bisa nggak kita jawab? Allah tantang lagi di surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa bebas kamu mau ngapain aja di muka bumi? Yang mau hari-harinya penuh dengan pekerjaan silahkan. Yang mau berdagang terus sampai mati silakan. Yang mau punya anak, punya istri banyak silakan, tanpa ada pertanggungjawaban? Tidak. Allah berikan kita tanggung jawab. Allah akan pasti menagih apa nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya semua kalian tuh akan ditanya atas nikmat-nikmat yang kau dapat. Dan ketika kita mulai mendiagnosa apa tujuan hidup kita, akan ketahuan, Pak. Allah katakan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Di sini ada ma nafiyah, dalam kaidah bahasa Arab, ma yang menghilangkan semuanya. Dan ilah menetapkan satu. Jadi ketika tidak kuciptakan jin dan manusia, tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam kitab Tafsir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, dan ini juga alasan kenapa Rasul diutus untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah.
Dan kesempurnaan ibadah bergantung bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita berilmu tentang Allah, semakin kita tahu mana perintahnya, mana larangannya, semakin tahu dengan kekuasaan Allah, semakin patuh kita. Karena kita semakin semangat beribadah, karena kita butuh akan ibadah tersebut. Sekarang tanya sama diri kita, kalau azan kita dengarnya gimana tuh? Semangat, alhamdulillah waktunya sholat, atau ya Allah baru juga sholat, udah sholat lagi katanya, bentar aja deh digabung, boleh nggak? Gitu. Ya tanggung nih, kerjaan masih banyak, bentar aja deh sholat. Apakah kita termasuk yang itu? Atau kita termasuk orang-orang yang wah 5 menit lagi azan nih, ana harus cepet-cepet biar ana dapat sholat pertama. Katanya enggak Ustaz, ana yang lebih dulu lagi muazin. Kalau nggak ada dia nggak ada yang azan ntar. Kalau kita jadi karyawan dan kita takut sama Allah, kita patuh sama Allah, nggak nunggu azan Pak. Udah tahu di handphone bisa, di jam bisa, di mana-mana bisa. Kita bisa lihat, 5 menit lagi azan, panik tuh, mana sholat di mana nih? Bukannya entar, sok. Giliran sholat, entar. Giliran rezeki, pengennya udah dapat dari kemarin. Jangan-jangan ternyata kita cinta dunia, na'udzubillah. Ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita buat beribadah kepada Allah bukan untuk hanya makan, kerja, bersenang-senang dengan anak dan istri, healing, traveling, tidur, besok kerja lagi, bukan. Dan ini sudah Allah jelaskan dari kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Tapi kita lihat bagaimana realitanya Pak. Yang di balik sana nggak kelihatan. Kita lihat bagaimana realitanya. Betapa banyak orang-orang yang udah ane sibuk nih, ane mesti balik, ane mesti ada kerjaan, ane mesti dagang, ane nggak sempat sholat, ntar aja sholat. Lagi ada meeting sama klien. Seakan-akan yang duduk di sini ini pengangguran. Enggak Pak. Duduk di sini ada pengusaha, ada karyawan, ada dokter, ada macam-macam. Dan itu mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Kalau orang kaya baru dia dapat hidayah, ini masjid penuh dengan orang kaya Pak, parkirannya mobil mewah semua. Tapi kita lihat realitanya bagaimana kalau di luar. Kadang gerobak somai, ya kan? Supir ojol. Jadi nggak jamin. Kaya itu akan membuat seseorang tambah takwa kepada lu, nggak ada jaminan. Bahkan ujiannya lebih berat. Karena kekayaan itu dapat melalaikan kita. Kita lihat orang-orang di luaran, ibu-ibu yang sibuk antar anak, ternak terinya. Ada bapak-bapak ternak teri itu, antar anak, antar istri. Ada yang istrinya nganterin anak dari pagi sampai malam, nganterin anak. Sekolah, les, futsal, segala macam. Mau diajak ke pengajian udah nggak sempet lagi. Kalau bapak-bapak, waduh Ustaz, aneh berangkat belum subuh Ustaz. Belum subuhan udah berangkat. Subuhnya ntar kalau sempat, kalau nggak sempat ya di kantor dan nanti jam 7 katanya. Rumahnya jauh di BSD. Tiap hari kayak gitu. Zuhur repot kalau ke masjid, udah di kantor aja deh. Ntar aja mepet-mepet asar. Biar wudunya sekalian. Maghrib udah pulang Ustaz. Tanggunglah, nih ada uzur di mobil, enak aja uzur di mobil tiap hari. Seakan-akan yang ngasih rezeki nggak sama yang nyuruh sholat. Sama Pak, Allah yang memerintahkan kita memerintahkan kita sholat, sama Rob yang sama yang memerintahkan kita, yang memberi kita rezeki kepada kita semua. Giliran rezeki pengen cepat.
Giliran disuruh sholat, disuruh ini, entar. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi udah Allah berikan rezekinya, Allah udah takdirkan rezekinya. Udah dicatat semua, Pak. Sebelum kita lahir ke muka bumi udah ada catatannya semua. Melalaikan amal ibadah. Amal-amal ibadah itu yang kita perlukan, yang dapat menghantarkan kita ke surganya Allah dengan rahmatnya. Sedangkan surga nggak ada yang dijamin di antara kita. Kita diperintahkan berusaha terus mengejar surga kita, Pak. Kalau rezeki udah Allah tentuin, memang ikhtiar, memang usaha. Tapi jangan sampai usaha kita mengejar rezeki lebih besar atau sama dengan usaha kita mengejar surganya Allah. Dunia ini seberapa lama, Pak? Ada yang mau hidup 100 tahun lagi di sini? Ada nggak yang mau hidup 100 tahun lagi di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Bapak, mau hidup nggak 100 tahun lagi, Pak? Masih mau nggak? Nggak, kalau kita suruh kasih pilihan, mau nggak? Enggak kan? Nggak ada yang mau, Pak. Udah kayak apa itu? Skincare kali pakai itu biar nggak turun semua. Udah lupa, udah nggak bisa jalan. Dunia sebentar, Pak. Dan kita hidup nanti di akhirat selama-lamanya. Akhirat selama-lamanya. Harusnya kita nyiapin bekal kan buat di akhirat nanti. Ini enggak. Pengennya di dunia foya-foya. Pengen punya rumah yang ada liftnya. Pengen punya mobil yang pintunya kayak burung bango gitu, bisa naik gitu dua. Pengen punya anak banyak, pengen punya istri banyak. Ada, Pak, ambisi-ambisi dunia orang seperti itu. Dan kita nggak sadar. Ternyata apa? Kita sudah makin tua. Rambut udah banyak ubannya. Gigi udah mulai minggat dari mulut, ya kan? Gusi udah pada empuk. Dengar udah skip-skip. Naik tangga ke masjid udah gak kuat. Baru kita sadar betapa banyak kesia-siaan yang kita lakukan sehari-hari. Sibuk mengejar dunia. Pas udah tua baru nyesel. Karena penyesalan datangnya belakangan. Tergulung kita dengan rutinitas harian. Sini kerja, cari ini, besok lagi ini, itu. Tanpa disadari ajalnya terus mendekat. Waktu terus berjalan dan ilmu agama kita nggak nambah-nambah. Baca Al-Quran masih terbata-bata. Bedain ba sama nun aja suka kebalik. Apalagi ikhfa, apalagi matobi, skip semua. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena kita sebagai manusia, Rasulullah SAW mengabarkan nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dari kita semua ini lalai terhadapnya. As-siha wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Terkadang manusia dalam keadaan sehat, Pak, tapi kita sibuk, hari-hari ada aja urusannya. Inilah itulah ini, jamnya jadwalnya penuh. Tiap jam ada jadwalnya. Ke sini, ke situ, ke situ. Perkara dunia semua. Dan terkadang seseorang memiliki waktu luang. Bapak main-main deh ke dalam ke rumah sakit. Lihat orang-orang yang terbaring di dalam rumah sakit. Banyak gak mereka waktu luangnya, Pak? Bisa mereka ke masjid? Gak bisa. Dimarahin nanti sama suster, sama perawat, dimarahin. Mau kemana, Pak? Itu tabung oksigen gak bisa naik tangga katanya. Gak bisa. Banyak waktu luang. Pusing palanya. Mau baca Quran susah.
Waktu luang banyak, nggak boleh kemana-mana dia. Dan apabila terkumpul, ini perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah, apabila terkumpul pada manusia waktu luang dan sehat, akan datang rasa malas. Udah deh, ntar aja. Aduh, kajian lagi. Enggak deh, ntar lain kali juga ada. Mungkin YouTube-nya juga bisa. Kayaknya udah pernah denger, setan bisikin tuh kayak gitu tuh. Ada urusan lain lebih penting. Setan nggak ridho Pak kita belajar Pak. Setan nggak seneng kita punya ilmu agama. Setan akan berusaha menyesatkan kita semua. Digagalin terus dengan apa yang cocok sama kita. Dan ketika itu terkumpul, kita jadi manusia yang terperdaya. Sibuk dengan kerjaan sehari-hari, nggak sadar tuh bahwa tujuan hidup kita yang sejati adalah ibadah kepada Allah. Memang kerja kalau diniatin buat nyari nafkah ibadah memang. Tapi kadang kerja jangan-jangan kita kerja nyari duit, kita kerja nyari kaya, kita kerja nyari validasi. Karena antara kerja buat nyari uang sama cukupin sehari-hari beda Pak. Kalau yang memang kerja ambisius lain, dia akan melakukan semuanya biar kaya terus, biar makin kaya terus-terus. Tapi kalau orang yang kerja hanya sekedar untuk mencari nafkah, dia tahu, Anda cukup kok makan ini, makan nasi uduk 20.000 cukup kok. Gak ada keinginan, wah nanti pengen makan steak, nanti pengen beli motor baru, pengen punya. Enggak. Apa yang Allah berikan dia syukurin, dia nikmatin. Dan dia membagi waktunya. Mana yang ibadah, mana yang cari nafkah. Tidak tersibukkan dengan perkara dunia, na'udzubillah. Karena gini, anak dulu di Mahat Utsman bin Affan. Teman-teman tuh ngajarin tahsin. Ada orang umur 70 baru belajar baca Quran, Pak, Iqra 1. 2-3 bulan baru belajar, meninggal, Pak. Alangkah ruginya dia kan? Karena dia luput dari kebaikan yang banyak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Jika ada orang yang baca satu huruf dari ayat Al-Quran, dia dapat satu kebaikan. Fal hasanah bi'asri amsalihha, dan kebaikan itu Allah balas dengan 10, Pak. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, la aqul alif lam mim harfun. Aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Jadi ada 3 huruf tuh, ada 30 kebaikan. Itu baru alif lam mim. Gimana orang yang baca 1 lembar setiap hari selama setahun seumur hidupnya? Gimana ada orang yang baca setengah juz? Gimana orang ada yang baca 2 juz setiap hari selama seumur hidupnya? Akan beda Pak sama orang-orang yang nggak meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran setiap hari. Dan ketika tua baru sadar. Kalau tadi yang umur 70 baru mulai belajar, semoga dia husnul khotimah insya Allah. Nah, kita nggak mau jadi orang yang rugi seperti itu. Kita ingin terus belajar, menambah ilmu agama kita agar kita nggak jadi orang yang merugi. Karena kalau umur 70 baru Iqra 1, kan berat dia terus mau belajar, Pak. Kita jangan berpikir tenang Ustaz, nanti bisa kok kalau udah pensiun mau belajar. Berat, Pak. Karena membaca apalagi Al-Quran bahasa Arab harus dirutinin, harus dibiasain, harus diluangkan waktunya. Kenapa kalau kita baca berita politik, berita ini itu semangat, tapi giliran membaca Al-Quran, kalamullah, ntar aja Ustaz kalau Ramadan katanya. Biar rapi aja tuh di rak, jangan nanti berantakan dimarahin sama DKM lagi. Subhanallah. Enggak bakal marah, DKM-nya seneng dibaca mah. Makanya sudah sepatutnya kalau kita untuk semangat, oh tenang Ustaz, ana bisa baca Quran, ana tiap hari baca Quran, alhamdulillah. Tapi jangan pede dulu. Bisa jadi ada amalan-amalan lain yang kita belum belajar. Kayak gini nih, misalnya datang ke masjid, wudhu dari rumah misalnya, kan ganjarannya besar dan nggak semua orang tahu loh Pak.
bahwa Allah berikan ganjaran besar bagi orang yang wudhu terus dia berangkat ke masjid. Kaki kanan naikin derajat, kaki kiri ngapusin dosa. Nikmat kan? Tapi bukan berarti muter ke Blok M juga jalan nanti. Kejauhan, sampai sini udah azan asar lagi. Nikmat Pak. Dan lihat sebelahnya, ini teman-teman yang sama-sama ingin masuk surga sama-sama. Bersyukur sama Allah, diadakan pengajian seperti ini, belajar sama-sama. Karena ada tempat-tempat di pabrik misalnya, nggak sempat Pak, boro-boro mau kajian, line production harus jalan terus. Kalau berhenti nanti ekspornya gagal. Nah di sini nih waktunya kita sama-sama belajar dan harus disyukurin. Tentu kita nggak mau jadi orang yang terperdaya, nggak mau jadi orang yang tertipu Pak. Kita pengen terus belajar, memahami agama kita, memperbaiki amal soleh kita. Insya Allah jika kita niat kita jujur karena Allah, Allah akan berikan manisnya iman. Allah akan buat kita betah tuh baca Al-Quran berlama-lama. Bukan WA grup mulu dibaca nih. Kapan janjian futsal ya? Allah jadikan kita, mana ya kitab yang belum baca? Wah bahasa Arab lagi, cari yang bahasa. Ada semua kitab-kitab ulama zaman dahulu. Udah bisa Ustaz, mau belajar bahasa Arab, bismillah belajar. Belajar tuh naik kelas terus, bukannya tambah mudah. Dan ketika kita bisa hadir di sini nih, meluangkan waktunya, nanti makan siangnya nyusul, ini nikmat dari Allah. Dan wallahi Pak, belajar agama tuh jauh lebih penting daripada makan siang. Karena apa? Kalau nggak makan paling apa sih resiko terburuknya? Kita masuk angin ya, atau paling buruk meninggal lah. Kalau orang soleh Pak meninggal masuk surga insya Allah. Tapi kalau kita nggak punya makanan rohani alias ilmu agama, kelar hidup kita. Karena ilmu, karena amal itu harus berdasarkan ilmu. Gak bisa semaunya. Anak bukan dokter. Ada pasien datang, biar cuma operasi usus buntu, mau nggak pasiennya mana? Nggak mau kan? Sini mana pisau bedanya yang operasi sini? Nggak mau dia. Jangan-jangan antum bukan dokter Ustaz. Dia cuma buang mata ikan, nggak mau dia. Karena Anda nggak punya ilmunya. Tapi kenapa kita perkara akhirat, perkara surga dan neraka, kita ya udah lihat ntar aja, pede-pede aja dengan ilmu agama kita yang sedikit, dengan amalan kita yang masih ya gitu deh, tahu sendiri. Makanya alhamdulillah Allah kasih kesempatan ini kita belajar sama-sama dan terus semangat mengisi waktu luang agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Dan ketika Allah izinkan di sini Pak, ini Allah yang pilih Pak, bukan karena Bapak nggak ada waktu luang, bukan. Allah yang tentukan Bapak bisa hadir di sini. Ini nikmat dari Allah. Bisa nggak hadir tapi nggak paham? Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Lagi kajian ngelihat sih tapi main handphone gitu kan, nggak paham tuh. Atau tidur gitu kan, nggak paham dia. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan buat orang Pak, Allah jadikan dia paham akan agamanya. Dan itu tugas kita, menjadi orang yang paham. Karena kalau cuma duduk ngecek bola, Arsene Wenger ini gitu, gini gitu, nggak paham tuh. Biarpun udah sering dengar juga. Ini bukan masalah dengar atau nggak dengar, tapi menyentuh nggak di hati kita, tergerak nggak hati kita untuk mengamalkan, tergerak nggak kita untuk terus menambah ilmu dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena ini bukan cuma sekedar penyampaian, tapi semoga sebagai modal kita agar kita menjadi orang yang lebih baik. Dan ketika kita makin semangat, wah ada kajian mana lagi ya? Oh follow IG-nya Ustadz atau apalah, cari-cari buku agama atau meluangkan waktunya, punya habis ini pengen baca Quran setiap hari. Itu tandanya Allah ingin kebaikan sama kita Pak. Dan tentu setan akan kembali mencoba, menggoda lagi. Udahlah nggak usah, lain kali aja.
Akan ada perlawanan seperti itu. Tapi terus lawan. Karena tandanya Allah menginginkan kebaikan. Izin ya sampai jam 1 ya. Gak apa-apa ya? Boleh ya. Jadi gini, Anda takut nanti kalau sampai jam 1, ini Ustadz yang lama nih. Jadi gini, sebagai penutup, bisa jadi masa lalu kita bukan orang benar. Bisa jadi masa lalu kita penjahat, orang gak baik, ya kan? Kemudian Allah takdirkan hidayah bagi kita. Mulai kita semangat, berusaha memperbaiki. Dan jangan mikir, Pak, wah Anda udah tua, Ustaz, udah telat nih, pasti enggak. Semangat terus, karena Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Akhirnya itu bisa macam-macam. Ada akhir baik atau akhir buruk. Dan tentu kita ingin akhir yang baik pada akhir kehidupan kita. Kita harus memikirkan bagaimana caranya mati enak, Pak. Karena orang zaman sekarang, insya Allah yang di luar sana ya, yang di sini nggak ada, sibuk mikirin gimana cara hidup enak. Yang di kepalanya, anak harus kaya. Yang di kepalanya, anak harus punya istri cantik. Yang di kepalanya, anak harus punya rumah gedongan. Dia lupa bahwa sesungguhnya kita akan pulang ke akhirat. Dan mati yang enak sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir lisannya mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Dan ini bukan modal catatan, Pak. Bukan modal ngapalin tuh. Setiap hari, oh Anda udah mau mati nih, la ilaha illallah. Bukan modal ngapalin, tapi merupakan manifestasi bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi seorang muslim yang taat, yang melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan ikhlas karena Allah Ta'ala? Atau kita masih tertipu dengan dunia dan bergelimang dengan dunia hingga ajal datang menjemput, na'udzubillah. Makanya Anda bernasihat kepada diri Anda dan teman-teman semua, mari kita jadikan hari ini sebagai titik balik bagi kita, berusaha menjadi muslim yang lebih takwa kepada Allah. Apalagi Ramadan tinggal berapa hari lagi? Kurang lebih nggak sampai 12 hari. Mari kita niatkan, kita harus berusaha beramal soleh terbaik di Ramadan besok, karena bisa jadi itu Ramadan terakhir bagi kita. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, Pak ya.